Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang ingin memimpin doa hari ini? Ya, silakan. Pimpin doa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar nomor absen 1. Saya akan membacakan surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA kelas 5 Ilmu Pengetahuan Alam, tema 5 Makanan Sehat, subtema 1 Komponen Ekosistem. Kompetensi dasar 3.5. Materi pokok ekosistem, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dan rantai makanan. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem dan komponennya dengan benar. Kedua, peserta didik dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan rantai makanan dan peranannya dengan benar. Keempat, peserta didik dapat membuat peta konsep pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar dan percaya diri. Kelima, peserta didik dapat membuat peta konsep rantai makanan beserta peranannya dengan benar dan percaya diri. Ekosistem. Di bawah ini terdapat gambar ekosistem. Apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup saling berhubungan atau berinteraksi dalam suatu lingkungan yang disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas komponen abiotik dan biotik. Coba kalian perhatikan contoh ekosistem pada gambar di bawah ini. Komponen yang pertama dalam ekosistem yaitu komponen abiotik. Ada yang tahu apa itu? Ya, betul sekali. Komponen abiotik merupakan segala benda tak hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup pada suatu lingkungan. Contohnya tanah, udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Itu merupakan komponen abiotik. Selanjutnya, komponen biotik. Apakah kalian tahu apa itu komponen biotik berdasarkan gambar di bawah ini? Ya, betul sekali, kalian pintar. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup menempati lingkungan tertentu yang disebut habitat. Misalnya habitat sapi adalah padang rumput dan habitat ikan badut adalah terumbu karang. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini, merupakan contoh biotik.
Dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi individu, populasi, dan komunitas. Satu makhluk hidup disebut individu. Kumpulan individu sejenis dalam ekosistem disebut populasi. Kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang sama dan saling bergantung disebut komunitas. Komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Komunitas ikan, komunitas terumbu karang, dan komunitas rumput laut beserta air laut, cahaya matahari, udara, dan suhu membentuk ekosistem terumbu karang. Jenis makanan hewan. Apakah kalian tahu jenis makanan hewan itu apa saja? Ya, betul sekali. Di dalam suatu lingkungan selain terdapat berbagai jenis makhluk hidup juga terdapat benda tak hidup. Salah satu jenis makhluk hidup adalah hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri, oleh karena itu hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan secara umum. Jenis makanan hewan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Pertama, tumbuhan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan pemakan daun adalah kuda, ulat, koala, dan kambing. Contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orang utan, kera, dan burung rangkong. Contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Hewan lain. Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lain. Makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Sebagai contoh, di sawah kamu dapat menemukan belalang yang menjadi makanan bagi katak, sedangkan katak dimakan oleh ular. Coba kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Setiap kelompok memiliki ciri-ciri tertentu. Berikut pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pertama, herbivora. Herbivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan gigi terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kelompok hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivora antara lain badak, kuda, gajah, dan kambing. Merupakan hewan pemakan tumbuhan. Selanjutnya, karnivora. Hewan karnivora merupakan kelompok hewan pemakan daging. Hewan karnivora memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Contoh hewan karnivora antara lain kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Selanjutnya, omnivora. Omnivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Contoh hewan omnivora antara lain beruang, orang utan, landak, tikus, dan ayam. Selanjutnya, insektivora. Insektivora merupakan kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivora umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivora antara lain cecak, kadal, terenggiling, dan bunglon. Ada yang tahu apa itu rantai makanan?
Ya, betul sekali. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini merupakan contoh rantai makanan. Peran hewan dalam rantai makanan pertama sebagai produsen. Apa itu produsen? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Yang kedua, berperan sebagai konsumen. Ada yang tahu peran makhluk hidup dalam konsumen? Ya, betul sekali. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapat energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Konsumen dapat dikelompokkan menjadi pertama, konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau disebut produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan herbivora, contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau hewan yang memakan konsumen 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora, contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Selanjutnya, konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Peran yang ketiga yaitu pengurai. Ada yang tahu peran pengurai dalam rantai makanan? Ya, betul sekali. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen atau disebut tumbuhan. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Ini adalah contoh rantai makanan, di mana padi sebagai produsen dimakan oleh konsumen 1 yaitu burung pemakan biji. Burung pemakan biji dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Ular sawah akan dimakan oleh burung elang yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan atau produsen. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini tentang ekosistem pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dan rantai makanan. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesudah belajar. Ada yang ingin memimpin hari ini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajah Rakansa Akila, kelas 5A. Saya mengajak semuanya sesudah belajar berdoa. Sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.